ladies? We've called the police. Bullshit. Waktu menunjukkan pukul 7:09. Kita akan berfokus pada kisah seorang wanita yang akan melakukan persiapan berkemah alias ngabrut bareng bersama orang-orang yang sangat dicintainya. Mereka semua untuk melakukan persiapan ini sangatlah rumit. Tiba-tiba saja sang kakak datang untuk cepat-cepat karena kita akan berangkat bersama kawan-kawan yang sudah berada di bawah. Maka dengan ini kita akan berfokus pada kisah yang bernama Tess. Dia adalah seorang mantan tentara yang sudah pensiun sejak dini bersama kawan-kawan kewes-kewes bondon cantik Bahenol yang siap untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh karena kita akan berpesta di tengah hutan jauh dari peradaban untuk bisa bebas bersama kawan-kawan yang lainnya. Dengan demikian mereka semua pun bersiap-siap untuk pergi. Lalu kemudian scene berganti, kita akan diperlihatkanlah di Indomaret. Mereka semua sudah melakukan persiapan untuk jajan terlebih dahulu supaya di tengah-tengah hutan kita semua tidak jajan lagi. Oh my god. Wasted. Oh, para bondoin seksoi ini sudah berkumpul di Indomaret untuk melakukan persiapan karena mereka akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Tiba-tiba saja di ujung sana ada para pria yang sedang menggoda mereka semuanya. Pria berandal ini sangatlah terpesona kepada cewek-cewek cantik ini. Akan tetapi Tess menyuruh mereka untuk pergi dan langsung dilayani oleh Tess mengatakan bahwa jangan ganggu kami bisa berbuat apapun apa yang ku minta. Di sanalah si laki-laki tersebut langsung direndahkan oleh Tess, maka Tess pun langsung pergi dan laki-laki tersebut mereka semua sakit hati. Akan tetapi waktu berjalan sangat lama sekali. Tess pun keluar dan langsung menggores mobil laki-laki para berandal ini dan menyisakan tanda dengan Tess. Selang beberapa lama kemudian, perjalanan mereka semua tiba di suatu tempat villa yang sangat jauh di balik gunung. Mereka semua langsung memandangi seseorang yang telah berada di sana, yaitu adalah tukang kebun, karena mereka semua belum pernah melihatnya sejak beberapa tahun yang lalu. Ketika mereka semua masuk ke dalam villa, si tukang kebun tersebut mempunyai niat yang sangat jahat karena melihat body yang sangat seksual pada kewes-kewes cantik bondon. Entah mengapa Tess di sana selalu melihat para tukang kebun itu terus mengikuti mereka semua walaupun sedang pesta. Di sana Tess pun mulai curiga kepada mereka semuanya akan kelakuan yang sangat mengerikan itu. Di sanalah mereka semua akan melakukan pesta yang sangat meriah dengan sangat mantap. Waktu sebelum maghrib, entah mengapa Tess mempunyai kecurigaan dan langsung memasuki tempat mereka semua para tukang kebun ini. Mereka semua pun langsung digerbek oleh Tess untuk mendapatkan informasi yang sangat penting. Akan tetapi ada yang satu yang terjadi lalu tiba-tiba. Oh, lumayan kaget. Di sana telepon berdering secara tiba-tiba, tapi tidak lama kemudian para tukang kebun tersebut malah datang dan langsung berbincang-bincang tentang rencananya akan dilakukan pada malam ini. Tess pun langsung bersembunyi untuk mengamankan diri dan langsung mau nguntit semua pembicaraan para tukang kebun ini, apa yang akan mereka lakukan kepada para bondon-bondon yang sangat seksual ini. Di tengah kemeriahan pesta, Tess masih melakukan penyelidikan dan masih curiga terhadap apa yang akan dilakukan para tukang kebun. Tiba-tiba saja ketika di dapur dia menemukan si botak yang katanya dia adalah seorang koki yang akan melayani mereka semua ketika berpesta. Akan tetapi Tess belum percaya. Tiba-tiba saja sang kakak pun datang dan ingin berbicara empat mata, maka si koki pun disuruh pergi untuk bisa meninggalkan mereka berdua. Di sanalah mereka pun langsung berbincang-bincang dengan Tess untuk bisa
biasa-biasa sajalah. Jangan sampai mencurigakan orang lain karena kita semua datang ke sini adalah untuk berpesta dan bersenang-senang. Jangan sampai merusak orang-orang yang ada di sini dan membuat panik kita semuanya. Maka di sana Tess pun hanya bisa melahap semua apa yang dikatakan oleh sang kakak dan biarkanlah saja. There she is! Tak terasa malam pun telah tiba. Tess hanya bisa menyendiri di luar untuk selalu waspada apa yang akan dilakukan oleh para tukang kebun. Akan tetapi teman-teman mereka tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dan langsung menikmati pesta yang sangat meriah ini sampai membuat kue kuntul untuk mereka semua para bondon yang sangat seksui dan pesta yang sangat meriah. Lalu kemudian salah satu temannya yang bernama Rose keluar untuk menemani Tess dan mengajaknya untuk ke dalam. Akan tetapi Tess menolak karena dia selalu curiga apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ada di sini. Tiba-tiba saja sang kakak yang bernama Beth pun datang kembali untuk memarahi Tess kenapa gak bisa bergabung dan kita semua hanya bisa berpesta. Akan tetapi lalu tiba-tiba Rose! Open the door! Wait, what's happening? What the fuck? Okay, leave. What's happening? What are we? Anjir, tidak tahu apa yang terjadi. Mereka semua langsung diserang oleh seseorang dengan panah yang sangat tajam sehingga si botak pun harus terkapar yang sangat mengerikan. Sudah ada 2 korban pada malam ini. Mereka pun serentak menjadi kaget dan panik apa yang terjadi dan mereka lakukan. Mereka pun langsung menutup pintu termasuk juga menutup semua lampu yang ada di sini supaya mereka tidak melakukan pergerakan. Ya, kejadian yang sangat tak terduga. Mereka pun langsung mengecek handphone. Ternyata tidak ada sinyal satupun ataupun satu batang yang ada di handphone mereka. Lalu kemudian Tess pun mengatakan bahwa jangan sampai kita semua mendekati jendela ataupun mendekati pintu. Pintu semua yang sudah terkunci. Mereka semuanya hanya bisa menyusun rencana dan melihat apa yang akan dilakukan oleh para berandal-berandal tersebut. Di sana Tess mempunyai rencana untuk membekuk salah satu mereka supaya kita bisa mengetahui identitas apa yang akan terjadi pada mereka semuanya. Kemudian Tess pun langsung akan meringkus salah satu para berandal tersebut dengan kemampuan yang seadanya. Lalu tiba-tiba anjir cocoh, tadi sana baru ada satu orang yang tumbang yang telah ditumbangkan oleh Tess. Mereka pun langsung membawa salah satu identitasnya untuk dilakukan identifikasi. Akan tetapi dari mereka semua tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dan mereka tidak mengetahui siapa pelakunya. Di sanalah mereka pun tetap waspada untuk mengumpulkan semua senjata apa yang bisa dilakukan untuk bisa melukai mereka semuanya. Kemudian Tess mengecek ke lantai 2, ada seseorang wanita, salah satu temannya yang bernama Esther. Dia sudah tergeletak tertancap panah dan korban pun menjadi 3 orang. Sungguh mengerikan. Evening, ladies. We've called the police. Selang beberapa lama kemudian si bandit ini melakukan negosiasi kepada para kewes-kewes untuk bisa menukar semua uang yang ada di rumah ini dan akan menukarnya dengan kebebasan mereka semuanya. Akan tetapi kewes-kewes ini tidak mau mereka semua masuk ke dalam rumah karena mereka yang tahu rumah ini tidak ada barang berharga, harta ataupun barang antik yang ada di rumah ini. Jangankan uang, di sana pun mereka tidak membawa apapun untuk bisa ditukar. Nah, di sana mereka pun harus melakukan rencana yang sangat matang supaya bisa selamat dari insiden yang sangat mengerikan.
Waktu semakin larut malam, mereka pun terus melakukan interogasi dan melakukan rencana yang sangat matang. Di sana mereka semua tes khususnya mempunyai rencana untuk bisa kembali ke tempat tukang kebun karena tadi siang ada telepon berdering yang masuk. Di sana mungkin saja kita semua bisa menggunakan telepon dan langsung bisa menelepon polisi. Nah, rencananya siapa yang bisa melakukan ke sana karena kita harus membagi dua tim. Nah, ada juga di sana Gift yang siap untuk melakukan itu semuanya karena dia mempunyai kecepatan untuk berlari cepat supaya bisa keluar dari masalah ini. Tidak lama kemudian mereka pun langsung bersiap-siap untuk melakukan rencana tersebut supaya tidak memakan waktu yang lama apalagi menambah korban yang baru. Dengan kesetiaan tersebut, Gift pun langsung bersiap-siap untuk berlari dan menuju rumah yang telah dituju mereka semuanya. Hey! Go fuck yourselves! Setelah beberapa lama, Gift langsung berlari ke tempat yang telah mereka tuju. Tibalah di suatu rumah, yaitulah tempat para berandal itu, dan menemukan sebuah telepon yang di sana ternyata telepon tersebut sudah diputus dan tidak bisa digunakan. Tiba-tiba saja datang satu orang laki-laki yang telah meringkus Gift. Tetapi kita akan lihat apa yang terjadi. Beralih kepada Bondon yang masih berada di rumah, mereka pun langsung melakukan persiapan untuk selalu bersiap-siap. Tiba-tiba saja ada seseorang yang telah mengetuk pintu dari depan rumah. Di sana mereka akan melakukan kontroversi yang sangat mengerikan dan langsung mereka pun ingin melihat siapa yang telah mengetuk pintu tersebut. Salah satu mereka pun langsung melihatnya, lalu tiba-tiba anjir, pintu tersebut telah didobrak paksa oleh para berandal bandit yang sangat mengerikan ini. Mau tidak mau para Bondon ini harus berceceran untuk bisa bersembunyi sebisa mungkin. Akan tetapi dengan rumah yang sangat kecil ini, pastinya si bandit ini pasti bisa menemukan para Bondon ini dimanapun mereka berada. Tiba-tiba saja satu demi satu para bandit ini bisa menemukan para Bondon yang sangat seksual ini dan akan dilakukan penyergapan lebih lanjut lagi. Mau tidak mau mereka pun harus pasrah dengan apa yang akan terjadi dengan nasib yang sangat mengerikan. Lalu kemudian kita akan diperlihatkan Tess yang telah menemukan para tukang kebun yang telah dibungkus oleh plastik. Salah satu dari mereka masih hidup dan langsung diselamatkan oleh Tess. Mereka pun langsung diberikan keterangan kepada para bandit itu siapa dan apa yang telah terjadi. Ternyata mereka pun telah dibohongi oleh para bandit dan melakukan kerjasama untuk bisa merampok rumah tersebut. Akan tetapi para bandit tersebut telah mengkhianati mereka semua dan ingin melakukan hal-hal yang tak terduga telah mereka sepakati. Di sanalah Tess pun langsung membebaskan tukang kebun untuk melakukan tindak lebih lanjut. Akan tetapi si tukang kebun ini akan kabur dan tutup mulut tiba-tiba. You fucking kill Billy. Kita akan kembali kepada para Bondon yang masih berada di rumah dan disekap oleh para bandit yang sangat mengerikan. Mereka pun sudah tidak tahan untuk melakukan adu gabrut bersama mereka karena melakukan kebahenol yang sangat seksoi. Akan tetapi si ketua bandit mengatakan tujuan kita bukan hanya untuk itu, tetapi kita akan mengambil semua uang yang ada di rumah ini dan lalu kita pergi karena kita bisa mendapatkan Bondon yang sangat seksoi di luar sana. Akan tetapi salah satu mereka semua terus ngebacot dan ingin dibebaskan. Langsung diancamlah oleh ketua bandit, tetapi itu semua tidaklah berlaku karena si Bondon ini terus saja ngecoh untuk bisa dibebaskan dengan keadaan yang sangat risih. Maka si ketua pun langsung melakukan aktivitas dan langsung menyikat si Bondon ini. Oh, shut the fuck up.
Anjir, dengan kejadian seperti itu mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa terdiam saja. Lalu kemudian si ketua bandit ini mengatakan bahwa saya akan meriksa ke atas dan kalian berdua pun harus bisa menjaga si bondon-bondon ini supaya tidak kabur dan bisa membuka mulutnya. Nah, di tengah-tengah hal yang seperti itu, lalu kemudian salah satu dari mereka semuanya langsung terdiam. Tiba-tiba saja lah Tess ada berada di sana untuk bisa menyelamatkan para teman-temannya. Nah, di sana juga salah satu dari mereka sudah tidak tahan apa yang akan terjadi dilakukan oleh bondon yang sangat mubazir ini. Kalau tidak dipakai pasti sangat basi sekali. Salah satu dari mereka meminta untuk bisa melakukannya sekarang saja karena kita ingin melakukan kebebasan yang sangat menikmatinya. Akan tetapi di sana mereka pun terus merayu si para bandit ini supaya bisa bebas dan lolos untuk bisa menyelamatkan diri. Lalu tiba-tiba How many more? Anjir, tepat pukul 2:17 di sana mereka semua mendapatkan uang yang sangat banyak. Salah satu dari ketuanya untung saja dipergoki oleh Tess yang sudah bersiap untuk melakukan pertempuran. Akan tetapi si ketua bandit ini langsung melakukan negosiasi untuk memberikan kebebasan kepada mereka semua asalkan kita bisa berdamai dan mendapatkan uang ini semua. Di sana tentunya Tess tidak akan bisa membiarkan itu semuanya karena gendok dalam hatinya sudah meningkat dan teman-temannya sudah mati. Di sanalah mereka pun akan melakukan pertarungan yang sangat sengit dengan memperjuangkan harga diri mereka masing-masing. Pertarungan dimulai. Ya, pertarungan yang sangat hebat. Di sana Tess mendapatkan apa yang dia inginkan. Ternyata mereka semua adalah para berandal yang berada di supermarket. Maka film pun telah berakhir. Hahaha. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini sangat mengerikan sekali. Rencana untuk melakukan pesta, berlibur, dan melakukan hura-hura dengan berakhir malah mendapatkan tumpah darah yang sangat mengerikan. Hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan macam-macam, apalagi melakukan kata-kata yang sangat kasar kepada orang lain. Bisa jadi kita semua kata-kata yang kita keluarkan kepada orang lain bisa jadi menjadi gendok kepada orang itu. Akibatnya akan menjadi fatal. Karena kita semuanya dengan adanya seperti itu, orang lain pun bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Karena kejahatan bukan hanya ada direncanakan saja, tapi karena ada kesempatan. Maka waspadalah, waspadalah. Salah satunya adalah kalian semuanya ingin berlibur pun harus kalian meminta izin kepada orang tua ataupun teman terdekat. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subrek. Terima kasih.